Kangen W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah menyembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itu berarti aku tungku tanpa api. Sebatang lisong W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Rendra dan aku, kita semua kangen, kita semua rindu, karena dibalik kehebatannya, ia pribadi yang selalu tersenyum dan jenaka. Kita semua kehilangan, kita semua tergagap, kita semua sepertinya kehilangan panutan dalam proses pendewasaan. Tentang kebudayaan di negeri besar yang indah ini untuk rentang waktu ke depan. Kita semua tercekat, lantas baru menyadari betapa pentingnya sosok Rendra, atau yang saya akrab dipanggil Mas Willy, setelah kematiannya. Bagi usaha memajukan peradaban negeri yang masih belum berbudaya sempurna ini, negeri yang belum matang demokrasinya, dan negeri yang dipenuhi banyak kegaduhan dan kekerasan, negeri yang belum selesai dengan dirinya, sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk segera mungkin merumuskan bagaimana wajah negeri tercinta ini ke depannya. Apakah negeri ini di tahun 2045, ketika 100 tahun usia kemerdekaannya, menuju berkah atau menuju musibah? Wallahu alam. Tapi seperti kata Rendra, cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng-kaleng hutang dan dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawan. Itulah beberapa keping kalimat yang saya kutip dari sajaknya Rendra yang sangat terkenal, yaitu Mas Kumambang.
Tampak sekali di situ kekecewaan Rendra terhadap penguasa yang digambarkan sebagai angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Dan kenyataannya, bangsa kita kini seperti dadu, terperangkap di dalam kaleng-kaleng hutang dan dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya. Saya menduga kalau tidak ada pembenahan dari pemerintah dan tidak ada perubahan, maka di tahun 45 negara kita akan menuju musibah. Prediksi Rendra seperti dalam sajaknya itu sesungguhnya lahir dari pengamatan yang tajam dan olah batinnya yang tinggi. Sebagai budayawan mumpuni yang telah melewati 3 zaman, kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi, selayaknya memperoleh perhatian pemerintah secara serius. Bahwa apa yang disampaikan lewat sajak Mas Kumambang, juga sajak-sajaknya yang lain yang penuh kritik tajam seperti Sebatang Lisong, Orang-orang Miskin, Orang Kepanasan, dan Pamflet Cinta adalah untuk kebaikan negeri ini. Dalam satu sajaknya Rendra berkata, apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Disinilah kehebatan Rendra, yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman seangkatannya. Pertanyaannya, apa yang membuat Rendra sedemikian hebatnya sehingga sebagai bangsa kita merasa sangat kehilangan dengan kematiannya? Seberapa penting posisi mendiang Rendra dalam khasanah seni dan kebudayaan Indonesia modern? Dan banyak lagi pertanyaan dan kesaksian lainnya yang bisa kita tampilkan di sini. Yang pasti, semua itu adalah karena kebesaran dan kelapangan hatinya lah yang diyakini membuat Rendra memiliki ketajaman berbeda dalam membaca kehidupan, juga membaca Indonesia secara bernas ketimbang seniman lainnya. Sekarang ini terbaca jelas adanya ancaman nyata terhadap kehidupan rakyat kita yang bukan lagi jaring laba-laba yang menghadapi kebebasan menyampaikan pendapat, tapi sebuah sistem ekonomi yang melegitimasi dominasi asing. Sebuah kediktatoran baru hendak ditegakkan, yakni kekuasaan segelintir pemodal atas nasib mayoritas manusia. Rendra sadar betul bahwa penguasa yang neoliberal tidak kalah jahat dibanding kekuasaan Orde Baru sebelumnya. Untuk itu, dia kembali bergerak mengorbankan nasionalisme dan kemandirian ekonomi sebagai jalan mengakhiri penindasan neoliberal. Sekali lagi, disinilah kehebatan Rendra yang mungkin tidak dimiliki oleh seniman-seniman seangkatannya. Para seniman salon yang memuja-muja kebebasan berekspresi yang semu. Sejak awal ia menyadari bahwa karyanya tidak bisa lepas dari politik dan tentu saja sebuah keberpihakan yang butuh keberanian.
dan ia sempat mengatakan hanya orang pemberani yang bernasib baik. Rendra sangat piawai mengenali keadaan negerinya, mampu membaca Indonesia dengan pas. Mungkin dia adalah satu-satunya seniman yang bisa mempergunakan kepiawaiannya dengan sangat baik. Karena ini pula, dia tidak pernah berhenti untuk berjuang terhadap kemungkinan keadaan. Tidak heran kalau Profesor Thieu dalam pengantar buku Potret Pembangunan sampai menyebut Rendra sebagai pemberontak, seorang yang selalu sibuk melonggarkan kungkunan dan keadaan. Kita merindukan sosok Rendra karena ia memiliki kelebihan sebagai sosok yang unik, khas, total, otentik, dan yang pasti tidak akan pernah tergantikan. Karya dan jasanya adalah monumen yang tak hanya dihormati di dalam tetapi juga di luar negeri. Buku ini Rendra dan aku sengaja saya hadirkan untuk menyambut hari kelahirannya Mas Willy pada 7 November 1935 dan meninggal pada 6 Agustus 2009 dalam usia 74 tahun. Pastinya sudah lama ada sebuah kebanggaan di hati saya yang paling dalam, yaitu sebuah kesaksian, sebuah justifikasi. Oh, Rendra orang hebat, dan sepantasnya lah bagi kita para sahabat, dia layak kita angkat menjadi pahlawan nasional. Tak ada urusan dengan pemerintah, mau ikut mengakui atau tidak, no reckon. Surabaya, November 2016. Sutanto Supyadi. Satu pagi, paruh tahun kedua pada 1998, Mas Willy kembali dari perjalanannya ke Surabaya. Ia memanggil dan mengajakku bicara. Wajahnya serius, pandangan matanya tajam. "Mah, selama ini saya salah, keliru." Suasana jadi tegang dan saya bertanya, "Kenapa?" Saya bahkan menduga ada masalah antara saya dengannya. Saya itu ketemu seorang jawara hukum ketatanegaraan di Surabaya. Ia mengingatkanku akan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kode hidup bermasyarakat dan bernegara itu sudah betul. Ternyata, wah, malu saya. Tiwas kemarin bicara bersemangat. Tiba-tiba Rendra menjadi berhati-hati menyusun kalimat. Terasa bahwa ia mengharapkan saya menangkap seluruh isi percakapan kami ketika itu. Ia meminta saya menyiapkan program rutin kami, diskusi kolong, dipercepat jadwalnya, dan juga meminta agar semua murid bisa hadir untuk bertemu dan mendengar keterangan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 langsung dari sang jawara, yang ternyata bernama Sutanto Supyadi itu. Maka sejak diskusi kolong waktu itu, robekan kertas catatan harian, percakapan spontan Rendra selalu terselip kata lex, lege, living law, dan beberapa idiom yang baru kami dengar dari Mas Tanto. Begitu panggilan kami untuk Sutanto Supyadi sang jawara itu. Jika Mas Tanto datang, ia akan berada di ruang kerja Rendra. Sering pula rebah dan bermalam di sana. Seringkali saya bergabung ikut berdiskusi bertiga. Percakapan mengenai hukum bisa juga menyerempet ke hal-hal sehari-hari, seperti perempuan cantik, keluarga, peradaban berpikir anak muda Indonesia, herbal, musik, hingga ke seni rupa. Sampai sekarang, pertemuan-pertemuan dengan Mas Tanto masih berlangsung rutin dari kualitasnya terjaga.
Tetapi keunikan duet dan dialog pikiran yang berkelindan dan keras tapi mesra itu hanya tersimpan kuat pada kenangan saya. Derai tawa prihatin keduanya selalu memenuhi ruang kerja Rendra selamanya. Depok, November 2016. Ken Zuraida, istri Rendra. Mas Kumambang WS Rendra. Kabut fajar menyusup dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumput keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa? Peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu, lesu di pangkuan batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dalam suatu jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya. Semuanya ini terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan yang sah. Berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh, comberan peradaban. Oh, martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan, kekerasan merajalela, pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan. Peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun, daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur
telah melampaui pohon jinding. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur, berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku datang menyapaku. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata, "Shh, diam," bisik istriku. "Jangan menangis. Tulis saja. Jangan bicara."